反攻是人类想要生存的必然选择。开启剩余3座神印王座的挑战，建立适应6大关不同情况的6大联盟军，训练后重新编排。人类能找到那条光明的前路，赶跑所有魔族，将来再次和他站上同一片。Welcome back guys, balik lagi sama gua Frank si ketua sekte. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 165 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Berita mengenai kemenangan Hao Chen menjadi juara kompetisi 6 kuil serta akan dinobatkan sebagai ketua aliansi termuda dalam sejarah langsung menggemparkan seluruh kota suci. Tidak sedikit dari mereka beranggapan Hao Chen sangat berbakat. Pasalnya di usia yang baru memasuki 20 tahun, Hao Chen telah mendapatkan prestasi luar biasa hebat. Dipimpin oleh tetua Yang Hao Han, 6 ketua kuil aliansi terlihat memberikan sambutan. Selain merasa bangga selama kompetisi berlangsung melihat banyak talenta muda, Yang Hao Han juga bangga bisa menyaksikan lahirnya ketua aliansi termuda dalam sejarah, serta meminta Long Hao Chen untuk naik ke atas panggung. Melihat ketampanan Hao Chen serta akan menjadi ketua aliansi, seketika membuat seluruh orang menyambutnya dengan gembira. Bahkan membuat para cewek-cewek bapuk terlena hampir lupa diri. Singkatnya, setelah saling memberikan hormat, Yang Hao Han telah memberikan token ketua aliansi kepada Hao Chen yang merupakan tanda kehormatan tertinggi aliansi. Sehingga dengan menerima token tersebut, Hao Chen secara resmi menjadi ketua aliansi dan memintanya untuk menerima sambutan. Selain menyampaikan rasa senang dan terhormatnya bisa berdiri menjadi ketua aliansi, Hao Chen juga menceritakan sedikit kisah masa lalunya. Dia dulunya hidup di sebuah kota kecil bersama ibunya. Meski sang ibu sakit, tapi kasih sayang yang dia berikan sangat besar, sehingga membuatnya bertekad menjadi seorang kesatria untuk melindungi sang ibu. Namun pikiran kecilnya itu berubah ketika kota tempat tinggalnya diserang oleh pasukan iblis, sehingga dirinya yang saat itu masih bocil berharap bisa tumbuh secepat mungkin untuk melindungi kampung halamannya. Lagi dan lagi, setelah dia bergabung dengan pasukan iblis dan mengalami pertempuran di garis depan, Hao Chen melihat seluruh prajurit berjuang mati-matian dengan darah dan tubuh mereka untuk melindungi benteng perbatasan, menahan para iblis untuk melindungi seluruh umat manusia, sehingga kembali merubah cara pandangnya tentang menjadi seorang kesatria. Sampai akhirnya, ketika dia memutuskan menjelajahi benua Shengmo dengan seluruh anggotanya, serta merasakan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, hal itu membuat keyakinan di dalam diri Hao Chen semakin kuat, bertekad melindungi benua Shengmo dan seluruh umat manusia. Hao Chen melanjutkan, selama 6.000 tahun, umat manusia selalu berada dalam bayang-bayang ras iblis dan menderita karena perang. Bahkan meskipun setelah 4 tahun gencatan senjata, mereka akhirnya merasakan kedamaian, namun kedamaian tersebut hanyalah sementara.
dan bisa kapan saja hilang selama ras iblis masih ada. Oleh sebab itu, jika umat manusia ingin mendapatkan kedamaian selamanya, maka Hao Chen meminta seluruh pihak dan seluruh umat manusia bersatu saling mengumpulkan kekuatan. Di saat seluruh orang yang hadir memberikan sorak meriah mendengarkan seluruh ucapan Hao Chen, serta menaruh harapan besar untuk mengakhiri perang yang tiada habisnya, Hao Chen lantas menegaskan, upacara penobatannya kali ini memiliki makna khusus. Setelah melakukan diskusi bersama 6 aliansi kuil, mereka telah sepakat menghapus aliansi lama dan membentuk aliansi baru. Di saat seluruh orang kebingungan, apa bedanya aliansi lama dengan aliansi yang baru dibentuk? Hao Chen lantas menjelaskan, mulai saat ini, sumber daya yang telah dikumpulkan oleh 6 kuil aliansi akan disatukan, serta bertujuan untuk memulai serangan balik secara menyeluruh terhadap ras iblis. Dengan bersatunya kekuatan 6 kuil aliansi dan tanpa membeda-bedakan, Hao Chen sangat yakin bisa melewati kesulitan serta menyambut cahaya fajar yang selama ini telah dinantikan. Bersamaan dengan menyatunya simbol token 6 aliansi menjadi satu token ketua aliansi, King Hao Chen lantas melepaskan atribut cahaya sebagai tanda dimulainya reformasi. Bahkan hal tersebut mampu dirasakan oleh seluruh umat manusia di seluruh sudut benua Sengmo. Gao Yingji sangat yakin, di bawah kepemimpinan Hao Chen, umat manusia pastilah akan menemukan cahaya. Sementara pasukan benteng asasin terlihat bangga Kapten Long Hao Chen yang pernah bertarung bersama mereka telah menjadi ketua aliansi, sehingga mereka bisa kembali bertarung bersama mengusir ras iblis. Sementara Xiaodu tidaklah ingin menyerah dan terus meningkatkan kekuatan, sehingga dia bisa mengejar Long Hao Chen dan kembali bertarung bersamanya. Di tempat lain, Lin Jialu terlihat memimpin seleksi tim pemburu iblis seperti yang pernah dia lakukan bersama Hao Chen di masa lalu. Bahkan dia meminta generasi baru untuk tidak kebanyakan pamer seperti dirinya di masa lalu, serta fokus memikirkan anggota satu tim. Sedangkan di kota Odin, melihat ada seorang bocah yang sangat berambisi menjadi seorang kesatria, seketika mengingatkan guru Balza kepada Hao Chen saat masih bocil, sehingga dia memberikan kesempatan seperti Hao Chen di masa lalu. Singkat cerita, setelah Hao Chen memutuskan untuk memulai serangan balik, tetua Ling Xiao lantas bertanya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan? Hao Chen menegaskan, mereka perlu menyesuaikan sistem pasukan 6 kuil, sehingga aliansi akan mencari talenta berbakat yang dikumpulkan di kota suci. Kemudian membentuk 6 tim aliansi dan ditempatkan di 6 kuil sesuai situasi, serta akan langsung dipimpin oleh 6 ketua aliansi menuju benteng masing-masing. Meskipun strategi Hao Chen bisa menyeimbangkan kekuatan 6 kuil, namun menurut Li Zhengzi, hal itu masih belum cukup untuk memberikan serangan mematikan terhadap ras iblis, sehingga mereka masih membutuhkan kekuatan lebih besar. Sambil membenarkan hal itu, Hao Chen lantas mengatakan, dia dan rekan-rekannya akan pergi ke benteng Yulong demi mewarisi 3 tahta ilahi yang tersisa. Meskipun perkataan Hao Chen sempat mengejutkan, namun Li Zhengzi dan tetua Chen beranggapan, jika 6 tahta segel ilahi benar-benar bisa muncul di waktu yang sama, maka hal itu bisa menjadi kunci serangan balik terhadap ras iblis, bahkan menjadi kekuatan tempur terkuat dalam sejarah umat manusia. Long Hao Chen kembali menegaskan, setiap kesempatan yang memiliki peluang memang harus dicoba. Terlebih lagi, meski ras iblis melakukan gencatan senjata selama 4 tahun, namun rencana ras iblis memusnahkan manusia tidaklah pernah berhenti. Oleh sebab itu, jalan terbaik demi bertahan hanya melakukan serangan balik. Di saat para tetua menyetujui usulan Hao Chen,
serta berjanji akan memikirkan rencana terbaik selama Hao Chen dan anggotanya mengikuti ujian tata ilahi. Hao Chen lantas menambahkan, aliansi akan mendirikan beberapa dewan untuk memutuskan setiap rencana, terdiri dari ketua aliansi, wakil aliansi, dan anggota aliansi. Setiap kuil akan mengirimkan 10 orang sebagai perwakilan, sedangkan para ketua 6 kuil akan langsung menjadi wakilnya. 各位还有什么异议吗？关于议会成员， Mendengarkan hal itu, Ketua Chen lantas memutuskan mundur dari jabatannya, serta memberikan posisi ketua kuil jiwa kepada Chen Ying'er, sehingga cucunya bisa menjadi wakil ketua aliansi. Pasalnya setelah Chen Ying'er berhasil membuka 12 portal sekaligus, hal itu sudah menandakan cucunya telah melampauinya. Bahkan Chen Ying'er merupakan gadis suci kuil jiwa yang hanya muncul 1000 tahun sekali. 翻开到了新的篇章。 Tidak membuang kesempatan dan memang sudah sangat lama ingin menyerahkan jabatannya, Zheng Yu pada akhirnya juga mundur dari posisinya, serta menyerahkan posisi ketua kuil assassin dan wakil ketua aliansi kepada Zheng Sai'er. 实际宣布这事。 Di waktu yang sama, Ketua Qiyu juga mengundurkan diri, sehingga sempat membuat beberapa orang bertanya-tanya. Bahkan Li Zhengzi beranggapan hal ini menyangkut masa depan aliansi, serta meminta Qiyu untuk mempertimbangkan keputusannya. Ketua Qiyu menegaskan, hal ini sudah lama dirinya pertimbangkan. Meskipun kuil prajurit selalu kekurangan talenta, namun ada satu generasi muda sangat menonjol, bahkan telah berkontribusi sangat banyak bagi kuil prajurit. Siapa lagi orang itu kalau bukan Wang Yuan. Setelah semuanya disepakati, Hao Chen lantas berterima kasih dan berjanji untuk melakukan yang terbaik, serta menciptakan awal baru bagi sejarah umat manusia. Bahkan asalkan mereka bersatu, maka semua harapan pasti akan menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian, dikarenakan seluruh anggota tim pemburu iblisnya masih menunggunya kembali, Duan Yi lantas memutuskan meninggalkan tim Hao Chen, serta berjanji akan membawa seluruh anggotanya kembali ke medan perang demi mengabdi kepada aliansi generasi baru. 走吧，我们去玉龙关。往后再率队深入魔族作战，一定要小心。好兄弟，一辈子。 Singkatnya, dipimpin oleh Han Xian, King Hao Chen pada akhirnya bertemu kembali dengan ibunya di benteng Yulong. Bahkan kondisi emaknya kini terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Serta ada kejutan untuk Long Hao Chen. Dan tiba-tiba... Bapak! Widih, baru aja dinobatkan jadi ketua aliansi kuil, King kita ini udah banyak bikin aturan baru ya guys ya. Tapi yang bikin mimin salon, anggota dewan yang dibentuk Hao Chen gak kayak di negara Wakanda ya guys ya. Kagak ada yang tidur pas sidang ya kan. Nah, apakah di pertemuan Hao Chen dan bapaknya akan menjadi awal latihan kerasnya untuk bisa mewarisi tata segel dewa? So, karena Long Xingyu merupakan salah satu pemilik tata segel dewa ya kan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you next time guys. Fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God